Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan alur cerita film Perse Street lagi ya guys ya, yang berjudul Perse Street 1666 tahun 2021. Dimana di film kali ini kita akan diperlihatkan tentang kehidupan si Sarah Per di tahun 1666. Kira-kira seseru apa? Oke lah, daripada kebanyakan bekicot di awal, mending kalian saksikan saja alurnya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subrek-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di film sebelumnya kita diperlihatkan si Dena yang dibawa ke masa lalu di tahun 1666 dan di masa itu dia menjadi si Sarah Per. Di mana pada saat itu dia sedang membantu Bagong peliharaannya lahiran, dibantu oleh adiknya yang mirip dengan si Josh bernama Henry. Kemudian dia pun disuruh oleh ayahnya untuk memberikan salah satu bayi Bagong itu ke calon suaminya yang bernama Solomon. Di perjalanan dia pun bertemu dengan temannya yang mirip dengan si Sam bernama Hana, di mana si Hana ini adalah anak seorang pastor di kota itu. Kemudian si Hana pun mengajak si Sarah untuk pergi ke pesta nanti malam yang diadakan di pinggiran hutan. Mendengar ajakan itu, jelas saja si Sarah pun berniat untuk ikut. Lalu di saat dia berniat melanjutkan perjalanan, si Sarah pun diganggu oleh seorang pria tukang mabuk bernama Thomas yang berniat untuk merayunya. Namun jelas saja si Sarah tak meladeninya. Sesampainya di rumah si Solomon, si Sarah pun langsung memberikan bayi Bagong itu, di mana bayi Bagong itu sebagai tanda hadiah untuk pernikahan mereka nanti. Setelah itu, dikarenakan waktu sudah mulai gelap, si Sarah pun berpamitan untuk pulang. You know nothing good come. Di malam harinya, si Sarah dan si Hana pun diajak oleh temannya yang mirip si Cat bernama Ginny untuk pergi mengambil buah di rumah seorang mage sakti bernama Mary, di mana si Ginny percaya bahwa buah itu bisa membuat mereka awet muda. Sesampainya di sana, mereka pun tak melihat keberadaan si mage Mary. Dirasa si mage Mary sedang pergi, dengan cologugnya mereka pun bergegas mencari buah itu. Namun di saat sedang mencari buah itu, si Sarah pun menemukan sebuah buku mantra, di mana buku itu menceritakan tentang perjanjian dengan sesosok iblis. Tidak lama kemudian si Sarah pun dikagetkan oleh kedatangan si mage Mary. Melihat si Sarah membaca buku mantranya, si mage Mary pun mengingatkan jika dia harus berhati-hati membaca buku itu, karena di dalam buku itu telah hidup sesosok iblis yang bisa mengambil jiwanya. Setelah memberitahukan hal itu, si mage Mary pun menyuruh si Sarah dan teman-temannya untuk segera pergi. Singkat waktu, sesampainya di pesta, mereka pun langsung memakan buah yang mereka curi di rumah si mage Mary. Di tengah asiknya pesta, si Asep yang tergiur dengan kebohongan si Hana berniat untuk memaksa si Hana mengajaknya ke tengah hutan untuk bercocok tanam. Melihat temannya akan diruga hala, jelas saja si Sarah pun sangat marah dan langsung menghajar si Asep. Setelah itu, si Sarah pun menyuruh si Asep untuk segera pergi dari pesta ini. Sesaat kemudian, si Hana pun mengajak si Sarah pergi ke suatu tempat, dan ternyata selama ini mereka menjalani hubungan yang sangat membagongkan.
Di tengah suasana romance, tiba-tiba hasrat adu jigong pun kembali muncul. Di tengah asiknya mengadu jigong, tanpa mereka sadari si Thomas menyaksikan kemaksiatan yang mereka lakukan. Di keesokan harinya, si Sarah pun datangi oleh si Hana yang memberitahukan bahwa telah terjadi sesuatu dengan ayahnya. Mendengar hal itu, si Sarah pun berniat pergi ke rumahnya si Hana. Melihat keanehan yang terjadi dengan ayahnya, jelas saja si Hana pun merasa bingung entah apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan ayahnya itu. Melihat hal itu, si Sarah pun mencoba untuk menenangkan si Hana. Kemudian si Hana pun menyuruh si Sarah untuk segera pergi sebelum ibunya pulang, karena selama ini ibunya sudah curiga dengan kelakuan lesbong mereka. Namun tidak lama kemudian ibunya si Hana pun pulang. Melihat si Sarah ada di rumahnya, jelas saja dia pun sangat marah. Terlebih lagi dia mendapatkan kabar dari si Thomas tentang kemaksiatan yang mereka lakukan di hutan. Dan sekarang semua warga kota pun jadi tahu tentang hubungan lesbong mereka. Sesampainya di rumah, ayahnya yang tahu tentang itu pun langsung memarahi si Sarah, di mana dia merasa gagal mendidik si Sarah setelah tahu kelesbongan yang anaknya lakukan. Singkat waktu, di keesokan harinya si Sarah pun masak Herman setelah melihat semua makanannya menjadi basi dan dipenuhi belatung. Dan ternyata keanehan itu terjadi dirasakan oleh semua warga kota. Akibat banyak keanehan yang terjadi, si Thomas pun yakin bahwa kotanya sudah dikutuk oleh sang iblis yang marah akibat dosa-dosa yang warga kota lakukan. Di keesokan harinya, si Solomon pun datang ke rumahnya si Sarah untuk memberikan sarung pisau yang baru saja dia buat. Keep it secret. Setelah itu, si Sarah pun menceritakan tentang banyaknya keanehan yang terjadi di kotanya. Si Sarah pun menduga bahwa ini akibat kemaksiatan yang dia lakukan bersama si Hana di hutan, dan sekarang iblis hutan sangat marah dan mengutuk kotanya. Tidak lama kemudian mereka pun dikagetkan oleh teriakan warga kota yang panik karena anak-anak dikurung di dalam gereja oleh si Pastor Miller. Takut terjadi apa-apa dengan anak-anak, si Solomon dan para warga pun berniat mendobrak pintu gereja itu. Dan betapa syoknya si Solomon setelah melihat anak-anak sudah modar dengan mata yang hilang setelah dicongkel oleh si Pastor Miller. Melihat adiknya yang seperti itu, jelas saja si Sarah pun sangat sedih. Tepat pada waktunya, di saat si Pastor akan menghabisi si Sarah, untung saja si Solomon berhasil mencucuk si Pastor lebih dulu. Dan dari kejadian itu, para warga pun yakin bahwa si Pastor telah dirasuki oleh si iblis. Di malam harinya, kakaknya si Solomon pun mengumpulkan para warga, di mana dia yakin kekopetan yang dilakukan oleh si Pastor itu diakibatkan pengaruh sihir yang menewaskan belasan anak-anak, di mana dia yakin penyihir itu tinggal di kota ini.
Kemudian si Asep yang dendam ke si Sarah dan si Hana pun mencoba untuk menghasut para warga, di mana dia sempat melihat si Sarah dan si Hana bercocok tanam dengan si iblis di tengah hutan. Mendengar hal itu, para warga pun yakin bahwa si Sarah dan si Hana lah si penyihir itu. Kemudian mereka pun berniat untuk menangkap si Sarah dan si Hana. Di sisi lain, si Sarah dan si Hana yang mengintip pun kaget setelah mendengar dirinya akan ditangkap. Kemudian si Sarah pun mengajak si Hana untuk segera pergi dari kota ini. Di saat si Sarah berhasil kabur, suenya si Hana harus tertangkap dan langsung diarak oleh para warga. Setelah berhasil menangkap si Hana, si Asep pun meminta ke para warga untuk segera mencari keberadaan si Sarah. Singkat waktu, di saat para warga sedang sibuk mencarinya, si Sarah yang khawatir dengan keadaan si Hana pun berniat menyelinap masuk untuk menemui si Hana yang sedang dikurung. Sesampainya di dalam, jelas saja si Sarah pun sok parah setelah melihat si Hana sudah dirantai bak asu peliharaan. Kemudian si Hana pun memberitahukan jika dia akan segera dihukum gantung oleh para warga, dan dia pun menyuruh si Sarah untuk segera pergi dari kota ini agar dia bisa selamat. Mendengar hal itu, si Sarah pun berniat meminjam buku mantranya si Magemeri agar dia bisa bersekutu dengan si iblis untuk menyelamatkan mereka dari fitnah ini. Tidak lama kemudian, mereka pun mendengar seseorang yang akan masuk. Mendengar hal itu, si Sarah pun bergegas pergi. They want a witch. Singkat waktu, sesampainya di rumah si Magemeri, dia pun bergegas masuk. Sesampainya di dalam, dia pun bergegas mencari keberadaan buku mantra itu. Namun betapa syoknya si Sarah setelah melihat si Magemeri sudah modar mengenaskan. Dia yang ketakutan pun langsung ngabret seedan-edannya. Sesaat kemudian si Sarah pun langsung menemui si Solomon dan menjelaskan bahwa bukan dia dan si Hana lah si penyihir itu. Lalu si Sarah pun memberitahukan jika dia baru saja melihat si Magemeri sudah modar mengenaskan. Si Sarah pun yakin bahwa si pembunuh itulah yang telah mencuri buku mantranya si Magemeri agar dia bisa bersekutu dengan si iblis dan menumbalkan kota mereka dengan imbalan kekuasaan. Di tengah obrolan, tiba-tiba para warga datang ke rumahnya si Solomon untuk mencari keberadaan si Sarah. Melihat hal itu, si Solomon pun meminta ke si Sarah untuk segera bersembunyi. Solomon! Benar, Solomon! Di saat sedang mencari persembunyian, si Sarah pun melihat sebuah ruangan rahasia. Dirasa itu tempat yang aman, si Sarah pun berniat bersembunyi di ruangan itu. Dan ternyata ruangan itu tempat si Solomon mengadakan sebuah persembahan. Dan ternyata juga si Solomon lah yang telah menghabisi si Magemeri untuk mendapatkan buku mantra itu agar dia bisa bersekutu dengan si iblis. Gargle. Satan. Dirasa si Sarah sudah mengetahuinya, si Solomon pun menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan itu demi mendapatkan kekuasaan dan kemakmuran. Si Solomon pun mengakui jika dia jugalah yang telah menumbalkan si Pastor Miller ke si iblis. Mendengar hal itu, jelas saja si Sarah pun sangat marah, terlebih lagi adiknya yang tak berdosa ikut menjadi korbannya. Namun dengan mata dosnya, si Solomon mengajak si Sarah untuk ikut menyembah si iblis agar dia bisa membalaskan dendam ke warga kota. Mendengar hal itu, jelas saja si Sarah pun menolaknya dan berniat melakukan sesuatu. Setelah berhasil mencucuk si Solomon, si Sarah pun bergegas pergi dari tempat ini.
Tidak lama kemudian si Sarah pun melihat sebuah lubang. Kemudian dia pun berniat keluar melewati lubang itu. Walaupun harus kehilangan tangannya, namun akhirnya si Sarah berhasil melumpuhkan si Solomon. Kemudian dia pun bergegas pergi mencari jalan keluar lain. Dan ternyata gua itu tepat terhubung ke gereja kota. Kemudian dia pun bergegas keluar untuk memberitahukan semuanya ke warga kota. Namun baru saja keluar, si Solomon datang dan menangkap si Sarah. Kemudian si Solomon pun langsung menyerahkan si Sarah ke warga kota untuk dihukum gantung. Di keesokan harinya, si Hana dan si Sarah pun akan segera dihukum gantung. Melihat hal itu, si Sarah yang ingin si Hana selamat pun berniat untuk mengakui semuanya. Lalu si Sarah pun mengatakan jika sebenarnya dialah si penyihir itu dan dia jugalah yang telah mempengaruhi si Hana. Si Sarah pun meminta ke para warga untuk segera membebaskan si Hana karena si Hana tidak bersalah. Mendengar pengakuan dari si Sarah, para warga pun langsung membebaskan si Hana. Sebelum dieksekusi, si Sarah pun mengatakan ke si Solomon jika suatu saat nanti kebenaran itu akan terungkap dan kutukan itu akan berbalik ke dirinya sendiri. For eternity. Naas sekali si Sarah pun harus modar digantung para warga akibat fitnahan si Solomon. Dan setelah dibawa ke masa lalunya si Sarah, kini si Dena pun tahu siapa otak dibalik kekopetan yang menelor kotanya. Kemudian kita diperlihatkan lagi ke tahun 1994 di mana pada saat itu si Nick yang sudah menjadi sheriff di kota Sunnyside melihat si Josh yang sedang sendirian di pinggiran hutan. Lalu si Nick pun mencoba untuk mendekatinya, namun tidak lama kemudian si Sarah datang dan langsung mengajak si Josh pergi dari tempat ini. Melihat hal itu, si Nick yang curiga pun bergegas mengejar mereka. Setelah berhasil kabur dari sini, si Dena pun memberitahukan jika kekopetan yang terjadi di kotanya itu ulah dari Sinik dan leluhurnya, di mana mereka telah bersekutu dengan si iblis dan menumbalkan warga kota Sunnyside demi mendapatkan apa yang selama ini mereka inginkan. Dan karena itulah Sinik dan warga Sunnyside lainnya bisa hidup makmur, aman, dan damai. Dan sekarang dikarenakan si Dena sudah mengetahui semuanya, dia pun yakin si Nick akan memburunya agar semua kejahatan si Nick tidak terbongkar. What happens now? Sesampainya di rumah si Jiggy, si Dena pun langsung menceritakan semuanya. Dan sekarang dikarenakan si Nick keturunan si Solomon satu-satunya, mereka pun harus menghabisi si Nick agar kutukan di kota Sunnyside bisa berakhir. Setelah itu mereka pun bergegas pergi sambil membawa si Sam yang masih dirasuki si iblis. Tidak lama kemudian mereka pun berniat menjebak si Nick di sebuah mall dibantu oleh temannya si Josh yang bernama Martin. Dan sekarang dikarenakan si Dena incarannya, mereka pun berniat menggunakan darah si Dena untuk menjebak para psikopat.
Singkat waktu setelah jebakannya siap, mereka pun mendengar seseorang yang masuk. Dirasa itu sinik, mereka pun bergegas bersiap-siap. Namun ternyata itu adalah si Sapam Mall. Lalu di saat mereka berniat menjelaskannya, tiba-tiba 5150. Melihat para psikopat datang, jelas saja si Martin pun sangat ketakutan. Melihat hal itu, si Jiggy pun meminta ke si Martin untuk tetap fokus menjalankan rencana mereka. Don't breathe. Setelah berhasil menjebak para psikopat, mereka pun mendengar seseorang yang datang. Dirasa itu sinik, si Jiggy pun berniat untuk melakukan sesuatu. Mount up. Nick. Tag, you're it. Setelah berhasil mengguyur sinik menggunakan darah Sidena, mereka pun langsung membebaskan para psikopat. Jelas saja para kopet yang mencium bau darah Sidena pun langsung menyerang sinik. Melihat si Jiggy dalam bahaya, Sidena pun berniat menggunakan darahnya untuk memancing para psikopat. Namun dari kejadian itu, Sinik berhasil kabur. Melihat hal itu, Sidena pun bergegas mengejarnya. Sementara itu, setelah rencana yang pertama gagal, mereka pun berniat untuk melancarkan rencana yang berikutnya. Setelah menyemprotkan darah Sidena ke tubuh para psikopat, hingga akhirnya para kopet itu pun menyerang satu sama lain. Di saat sedang asik menonton para kopet adu mekanik, mereka pun sok parah setelah melihat si Sam berhasil kabur dan berniat menghabisi Sidena. Di sisi lain, Sidena yang sudah sampai gua pun bergegas mencari keberadaan Sinik. Kembali ke mall, dirasa para kopet itu sudah modar, mereka pun berniat untuk mengeceknya. Namun tidak lama kemudian mereka pun dikagetkan oleh kedatangan psikopat bocil dan psikopat Ruby. Melihat hal itu, mereka pun berniat untuk melakukan hal yang sama. Namun suenya darahnya Sidena keburu habis. Dirasa tidak ada cara lain, si Josh pun berniat untuk melawan para psikopat itu. Tepat pada waktunya, di saat si Josh akan dihabisi oleh psikopat Ruby, untung saja si Jiggy keburu mengheadshotnya. Kembali ke Sidena yang sedang mencari keberadaan Sinik. Di tengah pencarian, tiba-tiba We've cultivated it. And you think you... di saat si Sam berniat untuk menghabisinya, untung saja Sidena berhasil menampolnya hingga pingsan. Kemudian dia pun bergegas pergi dari tempat itu. Local dyke.
Walaupun sempat dicucuk oleh Sinik, namun pada akhirnya si Dena berhasil mencolok Sinik hingga modar, dan dikarenakan Sinik modar, para psikopat dan si iblis pun ikut lenyap hingga akhirnya si Sam pun bisa terbebas dari kutukan itu. Dan sekarang kota Sunnydale yang dikenal aman dan damai kini keadaannya mulai memburuk setelah kejahatan Sinik dan keluarganya sudah terbongkar. Sementara itu, kota Sunnyside kini kembali aman dan damai hingga akhirnya film pun sudah berakhir. Oke lah, nggak mungkin segitu saja alur cerita film dari Fear Street 1666 tahun 2021. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.